Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Dang Ding dan Bingyan mengeluarkan skill bertarung bersama. Xiaoyan melihat itu dia lalu berkata, "Skill apa itu?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Jing Wuchen lalu berkata, "Itu adalah teknik pertarungan bersama yang sangat langka. Aku tidak menyangka mereka akan melakukannya di sini," ucap dari Jing Wuchen. Sementara itu setelah Dang Bingyan dan Dang Ding melepaskan skill bersama-sama, lalu sebuah armor api terbentuk dan meledak di tubuh mereka. Armor api itu menciptakan sosok monster ilusi. Xiaoyan yang melihat itu dia lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatan dari Changqing Han." Setelah kata-kata itu terdengar, aura agung mulai menyembur dari tubuh Xiaoyan. Udara di sekitaran Xiaoyan pun ikut bergetar. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan pedang berwarna merah darah pun keluar dari tangannya. Xiaoyan juga menyelimuti pedang merah itu dengan api surgawinya. Xiaoyan segera melesat menuju ke monster ilusi yang diciptakan oleh Dang Bingyan dan Dang Ding. Xiaoyan juga mengeluarkan skill 3000 petirnya. Ribuan sosok Xiaoyan lalu menyerang monster itu secara bersama-sama. Hiya, dededor. Buar! Ribuan sosok Xiaoyan itu berhasil mematahkan tanduk monster yang diciptakan oleh Dang Bingyan dan Dang Ding. Monster itu pun meraung kesakitan. Setelah itu, Dang Ding dan Dang Bingyan terpental ke belakang. Mereka lalu memuntahkan seteguk darah. Dang Bingyan lalu berkata, "Kenapa keterampilan bertarung jiwamu begitu kuat?" ucap dari Dang Bingyan. Xiaoyan lalu tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya menatap tajam ke arah Dang Ding. Melihat Xiaoyan menatapnya dengan tajam, Dang Ding lalu berkata, "Aku akui kami memang terlalu arogan sebelumnya. Aku berjanji selama kamu membiarkan kami pergi, Wildan tidak akan pernah meminta pertanggungjawabanmu atas ini," ucap dari Dang Ding. Xiaoyan lalu berkata, "Hahaha, sayangnya aku tidak percaya kepada kalian berdua," ucap dari Xiaoyan. Dang Ding lalu berkata, "Xiaoyan, aku tidak punya dendam kepadamu. Tolong lepaskan kami. Aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan," ucap dari Dang Ding. Xiaoyan lalu berkata, tidak perlu repot-repot. Bunuh mereka," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen dan Long Yan pun segera menghunuskan bilah pedang di tangan mereka. Mereka lalu mengarahkannya ke arah leher Dang Ding dan Bingyan. Hiya, cet, pring. Kedua bersaudara itu pun lalu mati seketika. Xiaoyan lalu berkata kepada Long Yan, "Long Yan, bersihkan medan pertempuran ini. Oh ya, bunuh semua orang Wildan yang belum mati. Jangan biarkan mereka pergi hidup-hidup," ucap dari Xiaoyan. Long Yan dengan cepat membersihkan medan pertempuran dan dia menyerahkan banyak tiket izin masuk dunia ilusi kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengamati tubuh Dang Ding. Terlihat ada nyala api ungu muda di tubuhnya. Tidak hanya di tubuh Dang Ding, ternyata ada juga roh hantu di tubuh Dang Bingyan. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Sudah kuduga, aku pasti akan mendapatkan api surgawi di sini. Tetapi aku tidak menyangka aku juga bahkan mendapatkan roh hantu," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, "Apakah itu adalah api surgawi dan roh hantu? Salah satu dari 3 keajaiban dunia kaisar ini," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Ya, kamu benar. Tetapi aku sangat membutuhkan itu. Karena itu aku akan memberimu banyak hadiah," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Jing Wuchen lalu berkata, "Hahaha, tidak perlu seperti itu. Aku sudah banyak diuntungkan dengan hanya pergi bersamamu saja kali ini. Bahkan berkat dirimu juga akhirnya aku bisa membalas dendamku kepada mereka," ucap dari Jing Wuchen. Mendengar itu Xiaoyan hanya tersenyum. Xiaoyan lalu tidak segera menyerap api surgawi dan roh hantu itu. Pertempuran ini sepertinya telah menghabiskan banyak energi Xiaoyan. Kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya juga telah habis. Dia perlu mengembalikan kondisi fisiknya ke puncaknya terlebih dahulu sebelum menyerap api surgawi dan roh hantu di depannya. Tiba-tiba suara Janlao terdengar. "Nak, kamu benar-benar beruntung lagi kali ini," ucap dari Janlao. Xiaoyan lalu berkata, "Ya, itu hanya kebetulan saja," ucap dari Xiaoyan.
Hei, apakah kamu tidak ingin menyerapnya dengan segera? Tanya dari Zanlao. Penyerapan memerlukan kondisi puncakku. Aku tidak bisa menyerapnya sekarang, ucap dari Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, baiklah nak, oh ya setelah kamu menyerapnya akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Satu, karena dunia ilusi ini membatasi masuknya Kaisar Bintang 5, sepertinya kamu tidak akan membuat terobosan di dalam dunia fantasi ini. Yang kedua, kamu bisa menembus Kaisar Bintang 5, tetapi kekuatanmu tidak akan berubah. Begitu kamu meninggalkan dunia fantasi ini, kamu akan segera menghadapi bencana Kaisar Bintang 5 di luaran sana. Dan aku yakin kamu bisa menghadapi bencana Kaisar Bintang 5 itu dengan bantuan Jin Qingdan, ucap dari Zanlao. Menggunakan Jin Qingdan, ucap dari Xiaoyan. Iya, masalah bencana Kaisar Bintang 5 itu sangat sulit. Jika kamu tidak menggunakan Jin Qingdan, mungkin kamu akan mati. Bencana Kaisar Bintang 5 benar-benar menakutkan, ucap dari Zanlao. Oh ya, apakah kamu pernah mendengar tentang seseorang kaisar yang bisa menghadapi bencana kaisar dengan kekuatannya sendiri? Tanya dari Xiaoyan. Tidak, tapi bukankah kamu telah berhasil menciptakan Jin Qingdan dan Xiao Yao pun menembus Kaisar Bintang 5 berkatmu, ucap dari Zanlao. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, sepertinya pikiranku agak terganggu akibat dari bulan merah itu. Kenapa aku melupakan hal yang begitu penting, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zanlao hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hahaha, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu segera melihat api surgawi di depannya. Dia lalu mencoba memurnikan ke dalam tubuhnya. Beberapa informasi pun muncul di benaknya. Star Purple Flame, peringkat api surgawi peringkat ke-17. Api itu dibentuk oleh energi lemah di luaran langit. Dapat meningkatkan kekuatan serangan pemiliknya sampai batas tertentu. Setelah itu, Xiaoyan segera menoleh ke arah roh hantu di depannya. Beberapa informasi lalu muncul di benaknya. Roh Perang Liu, peringkat ke-15. Roh ini tercipta dari kepunahan petir. Roh ini bisa sangat meningkatkan ketahanan tubuh seseorang terhadap petir dan kilat. Mendengar itu, Zanlao lalu berkata, sialan kau nak, kamu benar-benar beruntung kali ini. Dengan roh hantu itu, kamu akan bisa melewati bencana Kaisar Bintang 5 dengan mudah, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya. Singkat cerita, Xiaoyan pun lalu menelan roh hantu dan api surgawi di depannya. Setelah Xiaoyan menelan roh hantu dan api surgawi, tiba-tiba Little Yi keluar dari tubuh Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, hei, ternyata bayi kecil ini bangun. Kekuatan bertarungnya juga telah meningkat, ucap dari Zanlao. Xiaoyan yang melihat itu dia lalu tertawa. Little Yi telah tertidur sejak aku memasuki benua kaisar ini, ucap dari Xiaoyan. Melihat kemunculan Little Yi, Xiaoyan pun menjadi lebih bersemangat. Dia lalu berkata kepada Little Yi, hei nak, sepertinya kita akan bertualang bersama-sama lagi, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, kelompok Xiaoyan pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Xiaoyan lalu memutuskan untuk kembali menuju jalan gunung ketika kelompoknya diserang oleh kelompok iblis busur sebelumnya. Sementara itu, wajah kelompok klan busur iblis berubah saat melihat Xiaoyan muncul di depan mereka. Xiaoyan memutuskan untuk kembali ke jalan gunung di mana dia diserang oleh kelompok klan busur iblis sebelumnya. Karena Xiaoyan menyadari sepertinya klan Demon Soul ada hubungannya dengan klan busur iblis ini. Itulah sebabnya klan busur iblis menyerang kelompok Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan lalu melesat ke arah salah satu kaisar klan busur iblis itu. Xiaoyan lalu bertanya, hei, siapa yang telah menyerangku pada saat itu? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan itu, kelompok klan busur iblis hanya terdiam. Karena tidak ada yang menjawab pertanyaan dari Xiaoyan, Xiaoyan pun segera membunuh salah satu dari kaisar iblis klan busur iblis itu. Melihat Xiaoyan telah membunuh salah satu dari anggota klan busur iblis, anggota klan busur iblis lainnya segera menjatuhkan busur panjang di tangan mereka. Lalu mereka mengeluarkan pedang panjang dan segera bergegas menyerang Xiaoyan. Melihat klan busur iblis menyerang Xiaoyan, Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan api biru pun segera melonjak dari tubuhnya. Pertempuran pun terjadi. Xiaoyan membakar setiap anggota klan busur iblis yang mendekati kepadanya. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Berhenti!
Xiaoyan lalu berbalik dan mengalihkan pandangannya ke arah suara itu berasal. Terlihat pria parubaya ada di sana. Pria parubaya itu lalu berkata, "Hei Xiaoyan, apakah kamu Xiaoyan? Akulah orang yang kamu cari," ucap dari pria parubaya itu. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya kamu tidak memiliki kemampuan untuk menembakkan panah itu," ucap dari Xiaoyan. Pria parubaya itu lalu berkata, "Aku yang telah menembakkan panah itu. Aku juga yang telah menyuruh orang-orang untuk menyerangmu. Untuk alasannya aku tidak bisa mengatakannya kepadamu," ucap pria parubaya itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah kamu melakukannya atas perintah dari Demon Soul?" tanya dari Xiaoyan. Pria parubaya itu lalu menjawab, "Hahaha, untuk menghadapi orang-orang Xiao, aku tidak perlu bersekutu dengan klan Demon Soul." Hahaha, ucap dari pria parubaya itu. Xiaoyan lalu berkata, "Benarkah itu? Apakah kamu tahu resiko yang akan kalian dapatkan karena tindakan kalian kepadaku? Aku Xiaoyan akan bersumpah untuk membuat klan iblis kalian semua keluar dari benua kaisar ini," ucap dari Xiaoyan. Tepat setelah Xiaoyan mengatakan itu, pria parubaya itu lalu bersiap menembakkan anak panahnya dengan busur ke arah Xiaoyan. Panah itu berwarna hitam dan ujungnya berbentuk heksagonal. Sepertinya panah itu juga memiliki racun. Melihat itu Xiaoyan lalu bergumam di dalam hatinya. "Apakah benar orang itu yang telah menembakkan anak panah itu sebelumnya?" ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Melihat orang itu akan menyerang Xiaoyan, api surgawi segera melonjak dan menyelimuti pedang di tangan Xiaoyan. Pria parubaya itu pun segera melepaskan anak panahnya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang dapat merasakan bahwa anak panah ini memang panah yang sama, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jadi sepertinya kekuatannya sangat berbahaya dan berbeda dari sebelumnya. Xiaoyan lalu mengayunkan pedangnya untuk menangkis anak panah yang menuju ke arahnya. Blentring, buar. Ternyata panah itu tidak satu, melainkan pria itu telah melepaskan dua anak panah secara bersamaan. Xiaoyan yang menyadari hal kedua itu, dia lalu melompat ke samping untuk menghindari anak panah yang kedua. Merasa gagal atas serangannya, pria parubaya itu lalu melancarkan serangan keduanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan lalu melonjak dan menangkis semua anak panah yang ditembakkan ke arahnya. Melihat begitu banyak anak panah yang menuju ke arahnya, Xiaoyan pun lalu melangkah mundur untuk keluar gua. Sementara itu Longyan dan Jing Wucheng akhirnya tiba di tempat itu. Longyan dan Jing Wucheng menatap Little Yi yang bersama Xiaoyan berada di luar gua. Jing Wucheng lalu berkata, "Hei, siapa bayi kecil itu?" tanya dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu berkata, "Dia adalah Little Yi. Dia adalah roh api yang tercipta dari gabungan api surgawi saat aku berada di benua Doki," ucap dari Xiaoyan. "Oh begitu ya," ucap dari Jing Wucheng. "Ayo kita pergi." Jing Wucheng lalu berkata, "Tunggu Xiaoyan, bisakah kamu menyimpan bayi kecil itu? Tanda di dahimu saja sudah cukup mencolok. Ditambah bayi kecil itu bisa merepotkan," ucap dari Jing Wucheng. "Ya sepertinya kamu benar. Kalau begitu Little Yi, kamu kembali dulu ke tubuhku," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Little Yi pun mengangguk dan segera masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun segera pergi dari tempat itu. Saat sampai di tikungan gunung, Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya. Dia mengepalkan tangannya dan pedang besar pun muncul lagi. Jing Wucheng lalu berkata, "Ada apa Xiaoyan?" tanya dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya ada penyergapan di tikungan itu. Itu adalah klan iblis busur," ucap dari Xiaoyan. "Bagaimana mereka bisa ada di depan kita sekarang?" tanya dari Jing Wucheng. "Aku rasa mereka telah membagi kelompok untuk menyergap kita kali ini," ucap dari Xiaoyan. Jing Wucheng lalu berkata lagi, "Bajingan klan busur iblis itu ternyata cukup merepotkan juga ya," ucap dari Jing Wucheng. "Ya sepertinya klan iblis busur itu memang dibantu oleh klan Demon Soul. Ayo kita pergi," ucap dari Xiaoyan. Saat Xiaoyan melangkah keluar, puluhan anak panah ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu menangkis anak panah itu dengan pedang besar di tangannya. Puluhan anak panah api ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu melambaikan tangannya dan api surgawi pun segera melonjak untuk menangkis anak panah itu. Xiaoyan lalu mengamati sekitarannya, tetapi dia tidak melihat siapa yang telah menembakkan anak panah itu. Xiaoyan lalu menyebarkan persepsi spiritualnya untuk mendeteksi keberadaan musuh.
Setelah beberapa saat, dia pun menarik kembali persepsi spiritualnya. Xiaoyan lalu berkata, aku tidak bisa mendeteksinya. Sepertinya mereka bisa menyembunyikan diri mereka dari prediksi persepsi spiritualku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berpikir sejenak. Setelah itu dia kembali berkata, sepertinya yang menembakkan anak panah beracun itu memang benar-benar Demon Soul, ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, apakah kamu yakin? Tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo lebih baik kita pergi dulu dari sini, ucap dari Xiaoyan. Tidak lama setelah kelompok Xiaoyan pergi, sebuah sosok bayangan tersembunyi di bawah tebing lalu muncul. Sosok itu adalah Demon Soul. Sosok itu lalu berkata, aku tidak menyangka bahwa perhitunganku yang cermat masih bisa dipecahkan olehnya. Di sini aku menyadari bahwa benar-benar Xiaoyan itu merupakan seseorang yang jenius. Tetapi semakin kuat mangsaku, semakin menarik membunuhnya. Xiaoyan, tunggu saja, ucap dari sosok itu. Sosok itu pun perlahan menghilang. Kelompok Xiaoyan terus bergerak melewati jalan gunung yang berliku-liku. Setelah beberapa jam, mereka pun berhenti untuk beristirahat. Xiaoyan lalu menyalakan api unggun. Jing Wuchen lalu berkata, sudah lebih dari 1 bulan aku belum beristirahat dengan baik. Karena tidak tenang dengan kemungkinan penyergapan, ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, ya sebaiknya kita beristirahat dulu. Aku dan Longyan akan berjaga-jaga, ucap dari Xiaoyan. Entahlah, aku tidak bisa beristirahat. Saat aku memejamkan mata, aku selalu merasakan tulang punggungku ini menggigil. Seolah-olah panah hitam itu bisa melesat kapan saja, ucap dari Jing Wuchen. Percayalah, aku tidak akan pernah membiarkan Demon Soul itu untuk melakukan sesuatu kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri. Aku mengkhawatirkan kalian. Kalian membiarkanku beristirahat, tetapi kalian tidak beristirahat juga, ucap dari Jing Wuchen. Mendengar itu, Xiaoyan lalu menjawab, hei, aku belum lelah, ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen mendengar itu, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jing Wuchen lalu berkata, kalau begitu terus, bagaimana kita bisa masuk ke dalam? Tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, lebih lambat juga memiliki keuntungan. Kita dapat menyimpan lebih banyak energi untuk berjaga-jaga dari serangan Demon Soul. Untuk sementara kita beruntung masih bisa menghindari para kaisar gila Demon Soul itu, ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, hei, kamu pernah bilang bukankah pertarungan yang bagus untuk mengasah kemampuanmu? Kenapa sekarang kamu menghindarinya? Tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu menjawab, ya sebenarnya benar juga sih. Setelah bertempur dengan Dang Bingyan, aku memiliki kekuatan baru pada jiwaku. Perasaanku mengatakan aku lebih dekat ke arah yang aku ingin capai. Dan soal kenapa kita menghindarnya, aku hanya tidak ingin terganggu saja, ucap dari Xiaoyan. Lalu kenapa kamu menyalakan api unggun sekarang? Tanya dari Jing Wuchen. Aku berniat memancing mereka. Mereka tidak akan membiarkan kita beristirahat, bukan? Aku juga tidak akan membiarkan mereka beristirahat. Aku yakin mereka tidak akan melepaskan pengawasan mereka kepada kita, ucap dari Xiaoyan. Wow, maksudmu kamu membiarkan mereka untuk mengamati kita? Tanya dari Jing Wuchen. Ya, ucap dari Xiaoyan. Kamu benar-benar gila, ucap dari Jing Wuchen. Kalau begitu aku tidak akan istirahat, ucap dari Jing Wuchen lagi. Xiaoyan lalu berkata, lebih baik kamu beristirahat dulu walaupun itu hanya sebentar. Baiklah, kamu harus bertanggung jawab atas ini ya. Setelah itu Jing Wuchen pun lalu beristirahat sebentar. Kelompok Xiaoyan pun kembali bergerak. Mereka semakin dekat dengan dinding bagian dalam. Semakin dekat dengan dinding bagian dalam, semakin banyak pertempuran berlangsung. Tampaknya banyak orang yang menunggu di pintu masuk untuk menghadang orang-orang yang belum sampai ke dinding bagian dalam. Kelompok kaisar bergegas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengalirkan api surgawi ke pedang besar di tangannya. Pedang itu segera diayunkan ke arah kelompok kaisar-kaisar yang datang menghadang Xiaoyan. Hiya, dededor, buar. Hanya dengan satu serangan, kelompok kaisar itu berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya?
nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Di sini Sioyan udah mulai OP lagi ya, udah gampang banget ngalahin orang-orang itu. Enggak tahu kenapa Sioyan bisa se-OP itu ya, mungkin kepercayaan diri atau gimana. Pokoknya bro, yang tahu novelnya itu antara 672 di chapter 672 tuh nggak ada. Jadi kita emang benar-benar harus memperhitungkan gitu ya. Jadi ya begitulah. Inilah hasilnya dari rekapan kita, dan kalau misalkan ada yang salah-salah, kita cuman berniat untuk menghibur dan alurnya tetap berjalan gitu aja ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk ucapin selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini, dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan atau mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan kelanjutan alur cerita Battlethrough The Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Itu udah cukup ngebantu gua kok. Dan terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.